Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita bisa bertemu. Terakhir kemarin kita sampaikan bagaimana supaya kita jaga iman dan takwa kita. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah kita berusaha melakukan segala apapun ibadah kita, amal-amal soleh kita harus dilandasi dengan ikhlas dan ittiba. Ikhlas artinya semata-mata murni kita berharap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ittiba kita melaksanakan amal tersebut, ibadah-ibadah tersebut sesuai tuntunan contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah yang mengantarkan amal-amal kita bisa berlipat, bisa derajatnya tinggi sekali jamaah rahimakumullah. Berikutnya yang kedua yang harus kita usahakan dalam meningkatkan iman dan takwa kita supaya kita menjaga keislaman kita, supaya keislaman kita ini terus bertambah baik. Karena kebaikan kualitas Islam kita, ya, maka dia akan membuahkan juga berlipat ganda pahala amal yang kita lakukan. Ya. Dasarnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsalha ila sab'i mi'atin da'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha." Jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, kata Rasulullah SAW, maka setiap kebaikan yang dilakukannya bisa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sementara setiap keburukan yang dilakukan akan ditulis untuknya dengan yang semisalnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jamaah dan santri serta siswa sekalian yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita sampaikan ayat yang kemarin kita baca, ya, bagaimana Allah melipat gandakan balasan, ya, bagi orang yang ikhlas niatnya dan benar-benar sesuai tuntunan syariat Allah dan Rasulnya dalam dia mengerjakan amal-amal tersebut. Maka penting sekali bagi kita menjaga keislaman kita supaya keislaman kita terus bertambah baik, dan inilah yang akan melipat gandakan amal dan ibadah kita. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, para santri, para siswa sekalian, ya, kita juga harus benar-benar menjaga niat dan lurusnya tujuan kita. Ya. Baiknya niat dan lurusnya tujuan ini juga akan membuahkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Bahkan ia akan tetap diganjar pahala yang sempurna meskipun ia tidak mengerjakannya atau terluput dari mengerjakannya atau kurang sempurna mengerjakannya disebabkan karena ada suatu uzur syar'i yang tidak bisa tidak dia hindari. Dasarnya apa? Jamaah rahimakumullah, para santri, para siswa sekalian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan yang dituju,
maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 100. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yakni barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, lalu di tengah jalan ia meninggal dunia, maka ia tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang berhijrah. Itulah karena niatnya lurus, tujuannya benar, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang semestinya dia dapat, walaupun karena ada uzur dia tidak sampai ke tujuan. Jamaah rahimakumullah, santri siswa sekalian yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ya, ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk bisa ikut berperang, berjihad di jalan Allah. At-Taubah ayat 92. Jadi sebenarnya ini adalah para sahabat yang ingin sekali ikut bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk. Dia tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa, datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa diberi kendaraan, fasilitas untuk bisa berangkat bersama-sama. Tapi ternyata Rasulullah tidak mempunyai hal tersebut, maka mereka pulang menangis sedih, tidak bisa ikut berangkat bersama-sama dalam perang Tabuk yang sangat besar nilai jihad dan pahalanya. Nah, jamaah rahimakumullah, dan mereka tetap mendapatkan apa yang sudah diniatkan sedemikian rupa oleh mereka. Nah, itulah yang dimaksud bagaimana kita supaya jaga niat kita, luruskan tujuan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul uzur. Sungguh kata Rasulullah SAW, beberapa kaum di Madinah yang ada di belakang kita, mereka tidak ikut bersama kita. Tidaklah kita mendaki bukit atau kita menuruni lembah, melainkan mereka bersama kita. Mereka tidak bisa ikut semata-mata karena terhalang oleh uzur. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Rasulullah mensifati orang-orang yang tetap tinggal di Madinah, tidak ikut bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang berangkat dalam medan perang karena uzur mereka, mungkin tidak punya apa-apa, mungkin karena sakit, dan kata Rasulullah, mereka bersama-sama kita. Kita naik bukit, mereka juga naik bukit. Kita turun ke lembah, mereka juga turun ke lembah. Yang menghalangi mereka tidak bersama kita karena uzur saja. Jadi pahalanya mereka tetap dapat. Begitu juga ya hadis Rasulullah SAW, ya, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sungguh di Madinah ada beberapa orang, kata Rasulullah SAW, tidaklah kalian menempuh perjalanan dan menelusuri lembah, melainkan mereka ada bersama kalian. Mereka tertahan karena marad, karena mereka sakit. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, beliau berkata, hadis ini mengandung keutamaan niat untuk melakukan kebajikan. Jadi barang siapa yang berniat untuk berperang dan mengerjakan ketaatan-ketaatan lainnya, apapun bentuknya, ibadah kita, amal-amal saleh kita, lalu ada suatu uzur yang menghalanginya,
maka ia tetap memperoleh pahala atas niatnya tersebut. Dan setiap kali ia merasa menyesal karena tidak bisa melakukannya dan berharap dapat bersama-sama dengan para pejuang dan yang semisal mereka, maka semakin banyak pula pahala yang mereka dapatkan. Jadi jamaah rahimakumullah, santri-santri, siswa-siswa, jangan sampai kita tidak memasang niat yang benar serta tujuan yang benar dari apa yang mau kita lakukan, baik berupa ibadah, berupa amal-amal saleh. Dan di saat kita ada uzur tidak bisa melaksanakannya, maka pahala akan tetap diberikan kepada orang yang sudah niatnya benar, tujuannya benar, semata-mata karena terhalang uzur syar'i saja. Karena mungkin dia sakit, dia tidak bisa melakukannya. Dia tetap mendapatkan pahala kebaikan dari ibadah yang terluput dia kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang tertinggal disebabkan suatu uzur syar'i, maka mereka tidaklah mencapai pahala sedemikian rupa yang diraih oleh orang-orang yang turut serta dalam jihad, dalam amal saleh, dalam ibadah, melainkan karena kuatnya keikhlasan dan besarnya niat dalam hati mereka. Maka pertemuan subuh ini jangan sampai kita salah niat, jangan sampai salah tujuan. Jaga niat, jaga tujuan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini juga menghantarkan kepada kita supaya kita mendapatkan kebaikan dan berlipat ganda balasan yang insya Allah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan untuk subuh ini sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.